Baik, kita lanjutkan. Dalam hal jual beli ini ada beberapa etika. Di sini kita sampaikan ada 7 etika dalam ekonomi Islam, ya, etika jual beli. Yaitu artinya apa? Setiap orang pasti memiliki suatu kebutuhan. Baik sandang, tahu sandang, pakaian, baik pangan, apa itu pangan, makanan, papan apa tempat tinggal. Jadi baik sandang, pangan maupun papan, rumah tempat tinggal, apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, itu kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk memenuhi semua itu haruslah dilakukan suatu usaha dengan mengeluarkan tenaga, baik dari tenaga fisik, ya, maupun dari berpikir. Selain itu semua orang juga membutuhkan suatu aktivitas ekonomi untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai sebuah tujuan hidup menurut Islam itu apa? Proses penciptaan manusia itu dari mana, mau kemana, dan bagaimana? Lalu tujuan penciptaan manusia itu apa? Dan yang sesuai dengan konsep manusia dalam Islam, bagaimana juga cara sukses menurut Islam. Nah, tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran ada dikatakan inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna. Di sini Allah memberikan ayat wa ma khalaqtul jinna, sekali-kali tidak aku ciptakan jin, wal insa dan manusia illa liya'budun, semata-mata hanya untuk menyembahku. Jadi kita tujuannya semata-mata untuk beribadah, untuk menyembah. Itulah makhluk hidup ini tadi. Nah, perdagangan dalam Islam, baik kita lihat dalam Islam seorang pelaku bisnis atau pedagang tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi juga berkah untuk rezekinya yang diharapkan nanti mohon keridhaan ilahi, keridhaan dari Allah. Keuntungan yang kita harus dapatkan bukan hanya dari segi material, melainkan juga imaterial. Artinya apa? Keuntungan material bisa saja kita dapatkan dalam membuat suatu usaha, namun belum tentu dengan keuntungan imaterial atau dalam segi agama, kepuasan batin. Jadi kalau perdagangan dalam Islam, keuntungan itu ada dua, ada di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada di akhirat, yaitu pahala-pahala yang kita peroleh selama di dunia, kita akan mendapatkan keuntungan lagi nantinya di akhirat. Nah, selain itu Islam juga mengatur urusan jual beli manusia. Misalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sudah ditetapkan, misalnya dalam urusan transaksi ekonomi dalam Islam, tujuan ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam, serta hukum ekonomi syariah menurut Islam, dan macam-macam riba. Tentu Islam sudah mengatur bagaimana cara beretika dalam jual beli dalam Al-Quran serta sunnah Rasul, karena pasti ada hikmah jual beli yang sudah Rasul ajarkan pada umatnya. Adapun etika yang harus ditaati jual beli dalam Islam ada beberapa hal. Pertama, misalkan kita harus jujur, harus terbuka, harus transparan, ya. Nah, dalam sebuah bisnis Islam, customer adalah raja. Seperti yang pertama tadi sudah kita sampaikan, pembeli adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka. Para customer tentu akan merasa lebih nyaman bila kita mendapat servis yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan mempedulikan perbedaan harga. Yang penting pelayanannya bagus, saya suka. Masalah harga nomor kedua kan kira-kira demikian, ya. Nah, jadi dalam sebuah perdagangan tentu kejujuran adalah hal yang sangat penting. Kejujuran ini harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau pengusaha biasanya merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Jadi pengusaha yang menjaga kejujuran pada setiap customer, ikutilah cara berdagang yang dicontohkan oleh Rasul. Karena kita tahu bahwa Rasul itu adalah seorang pedagang yang sukses, ya. Menjadi seorang pedagang seperti Rasulullah contohkan bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman beliau ini penuh dengan segala macam fitnah. Segala macam cara menjadi halal digunakan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan
dari satu pihak saja. Jangankan seorang pedagang, pejabat pun sanggup untuk melakukan pengkhianatan korupsi demi menuruti nafsu duniawinya. Kita tidak seperti itu ya. Nah, yang kedua, tentu kita kalau mau berbisnis Islam, menjual barang itu yang halal ya, bukan yang tidak halal. Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya suatu perdagangan. Yaitu Allah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Al-Quran. Sebab sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan, kita wajib mengetahui asal usul atau asal muasal barang yang dijual atau yang dibelikan. Selain itu, sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan nanti juga harus terhindar dari macam-macam riba. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa sih pengertian riba. Kemarin sudah kita bahas macam-macam riba. Dalam Islam, apa saja bahaya riba tersebut bagi pelakunya? Tentu sudah ditetapkan sejak Rasulullah menerima wahyu. Ini saudara buka di surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Yang ketiga, menjual barang dengan kualitas baik. Kita harus jujur ya, menjual barang dengan kualitas baik. Jangan tidak baik dikatakan baik. Jadi di sini kalau memang Islami perdagangan ini tadi, kita harus menjual barang dengan kualitas yang baik. Sebagai seorang pedagang, kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual ya. Kualitas satu barang yang kita jual tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh karena itu, kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customer. Jadi kalau kuantitas itu hitung-hitungan ya, berapa jumlahnya. Nah, kalau kualitasnya bagaimana kualitasnya barang yang dijual. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Yang keempat, tentu tidak menyembunyikan cacat pada barang. Misalkan kita jual pakaian, ada yang robek sedikit, kita tidak ngomong sampai rumah, nanti si customer akan kecewa dilihatnya. Loh, tadi semua bagus kok ini ada yang robek, kok yang si penjual nggak mau ngomong ya. Nanti suatu ketika si customer tidak akan mau balik ke toko kita lagi, ke tempat kita lagi, bekerja sama dengan bisnis kita, kan kira-kira begitu. Nah, sebagai seorang pedagang, sudah seharusnya lah kita menerangkan. Kalau kiranya mau terangan bilang, Pak, ini tadi ada sedikit cacat ya. Tidak apa-apa, asalkan kita tidak menyembunyikan cacat pada barang tersebut. Tapi tidak hanya itu, karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita itu tadi saya katakan mampu memberitahu kepada customer tentang cacatnya barang tersebut. Nah, yang kelima, tentu tidak memberikan janji atau sumpah. Janji misal gini, sumpah loh Pak, aku nggak bisa menawarkan sekian karena aku belinya sekian. Itu kan bohong. Kita tidak mungkin mengemukakan modal berapa yang kita beli ini tadi ya. Nah, jika kita pergi ke suatu pasar, katakanlah ya, sering kita mendengar seorang pedagang selalu mengucap janji. Misalkan begini, barang dijamin bener loh Pak, tidak mudah rusak. Katakanlah, bener loh Neng, barang tidak rusak. Kata-kata yang seperti ini termasuk dalam janji atau sumpah yang akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah bersabda ya, nah telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukhair telah menceritakan kepada kami ya, bahwa aku mendengar Rasulullah, sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barokahnya. Nah, yang keenam, murah hati kepada customer. Kita ramah, murah hati. Nah, cara melayani customer dengan murah hati akan membuat mereka merasa senang, dihargai ya, dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum, memperlakukan kita seolah-olah raja, membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberi potongan. Nggak usah dipotongnya harganya, tapi dengan cara perlakuan ramah kepada customer, sehingga customer ini juga akan mendapat suatu katakanlah ya, rasa kepuasan batin. Dan terakhir, ini nggak boleh dilalaikan, yang ketujuh, yaitu tidak melalaikan sholat saat berdagang ya.
Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat, apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhannya, demi kebutuhan pada Allah. Begitu juga dalam berdagang. Artinya begini, mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakanlah kewajiban sholatmu daripada harus berkonsentrasi dalam berdagang, karena berdagang ini adalah urusan dunia. Seperti misalnya di kota-kota Arab Saudi, di Madinah, di Mekah ya. Nah, mereka punya suatu kebiasaan 10 menit sebelum azan mereka sudah mulai meninggalkan dagangannya atau berusaha mengamankanlah, katakan begitu ya. Oleh sebab itu mereka bersiap-siap untuk melakukan sholat fardu. Nah, itu kita lihat di negara-negara Arab, insya Allah Allah akan menjaga barang-barang dagangan mereka. Jadi melaksanakan kewajiban dalam Islam adalah keutamaan hidup di dunia ya. Nah, ada satu hal yang penting, yaitu terakhir menjaga etika jual beli dalam Islam merupakan keutamaan dalam sebuah bisnis ataupun perdagangan. Misalnya dengan mentaati prinsip, kalau dalam jual beli dikatakanlah fiqih muamalah, membuat kehidupan seorang pedagang lebih tentram. Selain itu, rezeki yang akan didapatkan juga akan lebih berkah dan halal. Menjalankan sebuah usaha sesuai dengan tuntutan dasar-dasar hukum Islam yang baik dan benar. Selain itu, seorang pedagang juga harus mengetahui etika jual beli. Mana itu? Yang pertama, tentu tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain. Jadi begini, misalkan kita sesama pedagang menjual barang yang sama, lalu biar laris barang kita, kita merendahkan harga barang kita. Itu tidak baik. Harus sama-sama ya harga dengan tetangga. Kemudian menepati janji yang dikatakan perjanjian dalam sudah dibuat. Katakanlah kalau misalkan bukan pedagang makanan, misalnya perabot rumah tangga, istilahnya ada itu namanya jual beli salam, kita menempah. Siapnya kapan? Oh, bulan depan tanggal sekian, tepat waktu. Begitu tanggalnya, begitu bulannya, tepat waktu. Itu namanya menepati janji. Jadi jual beli seperti itu diharuskan dalam Islam. Ketiga, mengeluarkan hak orang lain atau zakat. Artinya begini, kita punya rezeki, kita punya dagangan, tidak semata-mata kita memperoleh keuntungan sebesar-besarnya terus kita nikmati sendiri, tidak. Tapi harus kita keluarkan milik orang lain. Apa itu milik orang lain? Zakatnya harus kita keluarkan. Nah, tentu yang keempat, amanah kepada customer. Kalau dia berutang, kita harus punya catatan. Oh, bapak ini kemarin punya utangan ya, demikian. Nah, ini juga harus usahakan sabar kepada customer ya, jangan gampang marah, tidak sombong pada customer. Tentu kita harus melakukan adil dalam berdagang. Kira-kira materi kita hari ini sampai di sini, yaitu intinya apa? Kita menjual bisnis ini dengan secara islami ya. Nah, ada konsep-konsep, paling tidak 7 etika ini harus kita perhatikan dalam hal berjual beli. Baik, saya akhiri dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan atau barangkali mungkin kita sudah siap-siap UTS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.